mungkin nanti di segmen 2 Kang Emil itu apa? Angklung masuk. Monggo. Makasih ya. Yang pegang keyboard siapa? Yang Diangkung ya. Bentar. Gimana Kak? Ada Kang Emil di sini. Jadi gimana, saya siap aja. Aja. Yuk. 20 tahun sudah Liputan 6 SCTV meliput orang biasa yang melakukan hal luar biasa. Liputan 6 SCTV menyebarkan inspirasi untuk Indonesia yang lebih baik. Alhamdulillah sekarang di Bandung hampir 100% semua aktivitas jam 2 sekarang baru saya jadi wali kota menggunakan sistem digital. Dan dari mulai merawat kondisi, dari mulai belajar untuk revisi anggaran, terus mulai komunikasi bersama Bapak. Alhamdulillah bulan lalu kita terpilih kota terbaik smart city. bentar, jangan dicek dulu. Oh gitu. Itu seberapa efektif sih Kang Emil menggunakan ini aplikasi ya yang digunakan Ya, di Bandung? aplikasi ada lebih dari 300 aplikasi untuk mengontrol internal ke dalam, untuk observasi data luar dan berkomunikasi dengan warga. Karena warga Bandung kan seperti warga Jakarta juga pada umumnya menggunakan gadget ya. Ya. Nah, jadi sekarang dinas-dinas di Kota Bandung semuanya punya untuk komunikasi, komplain, juga menggunakan media sosial. Oke. Sehingga menghubungi pemerintah, ingin tahu anggaran yang transparan, kemudian lain sebagainya menggunakan teknologi. Jadi akibatnya saya jarang ini karena semua Tapi data cukup efektif ya efektif. dengan aplikasi itu. Betul. Oke, Kak Emil, kita akan lihat dulu karena Jakarta sepertinya juga punya yang serupa, namanya Clue kalau nggak salah. Silakan, Ramita Andini dan Pak Ahok. Andini dan Pak Ahok ini di studio sedang ada Kang Emil ini yang nyaris jadi bakal lawan Pak Ahok nih di Pilkada DKI. Nyaris loh Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Atau silakan saling menyapa Kang Emil. Ya, selamat. Selamat sore. Selamat sore Pak Ahok. Selamat. Ya dia mana berani adik yang junior nggak menghormati abangnya kan? Yang hadir di sini juga menyimak tadi memang progres-progres di Jakarta juga luar biasa. Mudah-mudahan kami di daerah juga bisa terinspirasi. Sepertinya banyak senyum nih Pak Ahok hari ini. Kita mah senyum-senyum terus kok. Kalau ulang tahun SCTV wajib senyum. Iya Pak Ahok, makasih Pak Ahok. Selain itu juga senyum terus ya Pak Ahok ya. Sukses terus Pak. Ya, Doa dari adiknya. Ya. sama-sama. Oke, terima kasih banyak Pak Ahok. Baik, saudara, tetaplah bersama Liputan 16 Spesial Ibu Ada Sawarsa. Karena usai pariwara, Anda pasti tidak ingin melewatkan yang satu ini. Nanti Kang Emil akan menggocek bola dengan Messi-nya Indonesia, Tristan Alif, usai pariwara. Berapa menit lagi? Edi, berapa menit lagi? 3 menit. 3 menit standby. 3 menit. Woi, iya. Oh di depan aja. Oh, di depan. Ini depan nih. Oke. Nah, iya. Ini ada Radit nih. Betul, ini baru. Mana? Ya. Rizka. Ini. Bawa pulang. Ini. Oke deh. Saya Ridwan Kamil, presenter Liputan 6 SCTV. Enak. Tapi hobinya jadi wali kota Bandung. Cita-cita kamu apa? Oke. Oh, nggak ada pelatih khusus? Nonton TV, ngeliat, main sendiri. Dari umur berapa suka bola? Oh,
Ya. Tapi barusan ini saya berterima kasih banget nih sama Kang Emil ya untuk ada presenter baru liputan nah. Iya, Karena kalau hobinya enggak, wali kota Bandung. hobi wali kota Bandung gitu ya. Kemudian jago juga menggocek bola karena kalau enggak repot kalau saya harus gocek bola tadi. Dulu di SMA saya kapten sepak bola juga. Oh, kapten sepak bola SMA Tapi enggak kalah SMA. dulu. Akademi akademi dua akademi sepak bola besar Belanda, ya, salah satunya akademi terbaik sepak bola terbaik di dunia, Ajax Amsterdam ini, dan Feyenoord. Sayangnya waktu sejak 2013 kemarin kita berusaha di sini tinggal. Bermain dan membawa nama harum Indonesia ya. Insya Allah kita bantu mungkin pemirsa dan peternak juga dengan ceritanya yang luar biasa. Karena pemain bola itu yang usia dari usia kecil sudah terlihat bakatnya diasah di medan atau tempat yang memang profesional sekali. Iya, jadi langsung merasakan ya Kang Emil ya. Lihat tadi jagingnya tidak berhenti luar biasa. Iya. Aduh, luar biasa sekali Tristan Alis ya. Tapi ini saya penasaran nih. Tadi kan Kang Emil sudah bukan belajar ya, sudah berkarir sebagai reporter kan dengan mewawancarain Tristan ya. Sekarang saya mau tanya Kang Emil untuk baca Lepin Paket ini untuk menjadi seorang presenter liputan. Ayo Kang Emil. Oh ini ya? Iya. Saudara, selama 20 tahun terakhir, Liputan 6 SCTV telah mencatat rekor di tingkat nasional maupun dunia. Selengkapnya kami rangkum dalam laporan bertajuk 2 dekade mengukir prestasi. Kang Emil ini kan dikenal sebagai salah satu kepala daerah yang cukup kreatif, cukup aktif di media sosial, di Instagram juga. Nah, terkait kreatif itu, Bandung yang kreatif itu juga terus dikembangkan, termasuk salah satunya kota film ya Kang ya. Nah, ini bagaimana caranya dan tahap-tahapannya gimana tuh Kang untuk mengembangkan Bandung kota film? Ya, pada dasarnya Bandung itu tidak punya sumber daya alam, tidak punya sumber daya energi. Yang Bandung punya hanya sumber daya manusia kan. Nah, akhirnya kita bersepakat karena tidak punya sumber daya alam energi, kita fokus ke sebuah ekonomi baru berbasis gagasan, berbasis imajinasi, nilai tambah, yaitu ekonomi kreatif. Contoh kecil, Facebook aja kalau dijual hari ini nilainya sama dengan nilai APBN Indonesia, satu perusahaan berbanding satu negara. Nah, akhirnya film, musik, desain itu kita arahkan menjadi sebuah nilai tambah di Kota Bandung. Khususnya film, kita lagi merangkul produser-produser agar syutingnya di Bandung. Nanti kita permudah, izinnya dihilangkan, didukung produksinya dan seterusnya. Kita udah bantu beberapa film, sehingga ingat produksi film, harapannya gunakanlah Bandung. Ada bangunan tuanya kalau mau settingnya jadul kan, ada pegunungannya kalau mau alami, kalau mau heroik jumlah massal gitu, jomblonya juga banyak. Jadi Jomblonya juga banyak gampang dicarikan figuran-figuran skala banyak. Oke, berarti nah terkait jomblo juga ini sering sekali diangkat di media sosial ya, Kang Emil sepertinya. Ada kaum jomblo, ada partai jomblo juga, itu gimana tuh Kang? Ya gini ya, saya itu mengamati komunikasi dengan anak-anak muda ya. Kalau saya ngomong serius, yang komen tuh gitu. Tapi kalau disentil jomblo, mantan, segera menikah, yang komen ribuan. Jadi akhirnya sekarang setiap apapun yang saya sampaikan secara serius, saya akhiri dengan kalimat-kalimat humoris. Karena ternyata orang kalau baca berita terlalu serius, dia terlalu stres ya, dan tidak engage gitu. Tapi kalau disentuh statusnya gimana hari ini, terus ngapain dan sebagainya, jauh lebih interaktif. Jadi, Langsung lebih reaksinya. jadi saya mencoba berbahasa dengan bahasa audiens, dimana kalau Instagram selalu lebih ke anak muda, kalau Twitter lebih ke serius, kalau Facebook itu lintas usia. Oke, berarti berbeda-beda gitu. Berbeda-beda, tiap audiens cara bahasanya tidak sama. Oke. Nah, selanjutnya nih kan terkait kabarnya Kang Emil akan melaksanakan Bulan Bung Karno. Itu pertimbangannya apa Kang? Ya, karena Bung Karno ini kan pendiri Republik Indonesia, orang pinter, orang visioner, ganteng, dan banyak hal-hal positif yang lahir di Bung Karno yang anak-anak muda hari ini harus tahu dan harus belajar tentang sejarahnya, supaya hidup di hari ini tidak hanya urusan gadget, tidak hanya urusan nonton-nonton sinetron, drama, tapi juga tetap punya visi kebangsaan, punya ilmu yang cerdas supaya bisa berkompetisi. Dulu Bung Karno mendirikan Indonesia, memproklamasikan, sekarang generasi kita mensukseskan kan. Nah, Juni itu kan lahirnya Pancasila, ulang tahun Bung Karno juga di bulan Juni, maka kita bikin namanya Bulan Bung Karno. Sepanjang bulan kita ada festival, ada parade, ada karnaval, ada lomba puisi, lomba melukis dan sebagainya. Sehingga kalau di Bandung, tempat Soekarno itu bersekolah, warganya khususnya saya dan anak-anak mudanya bersemangat tetap mengingat dan memuliakan pendiri bangsa Indonesia.
Berarti agendanya akan full selama 1 bulan ya, Ya, Kang ya? udah lombain macam-macam. Oke. Kan pesan Bung Karno jas merah, Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. meninggalkan sejarah, betul. Nah, ini terkait pindah lagi nih, Kang Emil, pertanyaannya terkait bursa untuk calon gubernur. Ini ada 2 nih, kabarnya disebut-sebut di DKI juga ada namanya Kang Emil dan juga di Jawa Barat. Ini kalau seandainya ditanyakan ke Kang Emil, pilih mana nih antara DKI Jakarta atau Jawa Barat? Sebenarnya kalau dari segi permasalahan, Jakarta itu lebih mudah saya pahami. Karena dulu saya arsitek, saya tinggal di Jakarta 2 hari dalam seminggu kan, sebelum jadi wali kota. Saya punya apartemen juga di Rasunasai, jadi keseharian saya banyak di Jakarta. Tapi poin saya, politik hari ini itu bukan, oh ada kesempatan ambil, ada kesempatan ambil. Kalau saya ke Jakarta, Bandung belum selesai. Kan baru 2,5 tahun ya, PR masih banyak. Tapi kalau ke Jawa Barat mungkin, karena berakhirnya wali kota Bandung bersamaan dengan berakhirnya gubernur Jawa Barat. Jadi endingnya itu pas. Jadi per 5 tahunnya itu enak. Nah itu yang menjadi pertimbangan. Jadi yang Jakarta kemungkinan besar tetap tidak, yang Jawa Barat kemungkinan bisa saya eksplorasi. Karena lebih melihat jalur yang linear. Saya seperti ingin itu ya. meninggalkan jejak yang selesai, meninggalkan warisan pekerjaan yang tuntas. Nah, Kang Emil, suka nonton bola nggak, Kang Emil? Oh sering atuh kan, Sering atuh. fans Persib juga. Nah, Persib nih, mau nanya-nanya pas Oh, banget iya. di tentang Persib. Persib kan pelatihnya baru tuh, Kang Emil. Iya. Gimana menurut Kang Emil? Apakah ada perbedaan? Ya sekarang ini agak kurang maksimal ya, jadi saya motivasi pelatih agar meracik lagi cara-cara yang lebih baik. Dan yang paling susah itu kan meramu dream team. Dulu waktu ISL 2014 tuh dream teamnya udah paling benar. Di tengahnya ada Konate dan seterusnya. Sekarang ini agak lemah di situ. Sehingga umpan-umpan bola tiktak-tiktaknya masih kurang. Segitu pun udah lumayan, kemarin masuk final kan, Iya, ya betul. Bayangkara. Tapi bagi saya ini masih kurang optimal. Mudah-mudahan pelatih Dejan ini bisa membuat ramuan-ramuan yang membuat ciri khas Persib ya, bermain secara strategis, kemudian tangkat pikinya juga lebih bagus. Tapi apapun itu, semoga tetap juara. Semoga tetap juara ya, Persib juara. Nah, kalau pemain asingnya nih Kang, pemain asingnya kan sudah banyak juga nih yang masuk ke Persib. Menurut Kang Emil, apakah kehadiran pemain asing memberikan kontribusi yang sudah cukup maksimal ke Persib? Ya saya kira ada plus minusnya, nggak semua pemain asing itu bagusnya. Jangan lihat tampangnya bule terus mainnya keren, nggak juga. Kalah nggak pernah ngegolin, pecat aja. Nah poinnya tetaplah harus ada mix ya. Dan posisi hari ini saya kira udah fair. Jumlah maksimal pemain asing kalau nggak salah kan 3 orang ya, apa 4 orang, itu jangan lebih dari situ aja. Dan dipilih yang betul-betul baik. Kan banyak juga pemain-pemain kerennya itu asingnya datang dari Afrika ya. Yang saya sesalkan misalkan gelandang tengah Persib Konate pindah ke Malaysia, itu juga padahal keren banget. Nah jadi poin saya bisa saling mengimbangi, tapi idealnya sih ya suatu hari nanti nggak usah ada pemain asing. Kalau pembinaan di Indonesia sudah bagus dari bawah kan, makanya di klub-klub Eropa itu keren. Kenapa? Karena ada sekolahnya dari bawah. Itu pemain-pemain Barcelona itu kan lulusan sekolah namanya La Masia ya. Dan membuktikan kayak gengnya Messi ini badan boleh kecil tapi prestasi kan melebihi Prestasi orang-orang yang melambung. badannya besar. Baik, Itu baik. idealnya seperti itu suatu hari. Suatu hari ya, semoga suatu hari kesampaian ya Kang ya. Oke, terima kasih sekali Kang Emil atas Sama-sama. waktunya. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Kang Emil. Dan dibawakan tadi oleh presenter Liputan 6 SCTV Riza Primadi. 2 Dasawarga saudara, kami mengudara banyak sekali peristiwa yang telah kami liput dan juga kami sajikan untuk seluruh penonton setia Liputan 6 di layar kaca. Namun apa saja yang terjadi di balik layar Liputan 6 kami himpun dalam sebuah buku yang kami terbitkan dalam rangka ulang tahun ke-20 Liputan 6. Dan langsung saja kita persilakan Kang Emil untuk membacakan salah satu paragrafnya. Silakan Kang. Ya, saya akan bacakan satu paragraf terkait true story dari jurnalis Liputan 6 yang gugur atau meninggal dunia dalam proses. Saat mengenakan baju pelampung itulah ia mendengarkan teriakan dari arah belakang. Tolongin gue nggak bisa berenang. Gusti menoleh. Rupanya itu teriakan Guntur. Guntur tampak berusaha mengambangkan badan sejajar air. Antara Gusti dan Guntur terpisah oleh silinder besi, diduga bagian dari baling-baling. Gusti berupaya mengangkat badan Guntur di atas besi.
dengan meraih tangannya, dan saat itulah dia melihat Guntur sedang memegangi kamera besar yang beratnya sekitar 15 kg. Nah, sisanya bisa Anda baca di buku yang istimewa ini. Terima kasih banyak Kak Emil. Itulah saudara, selamatkan kamera gue. Itu adalah salah satu kisah tentang kameramen Liputan 6 yang ditulis saat bertugas. Itu rekan kami, Mas Guntur, itu panggilan akrabnya. Itu salah satu kisah yang ada, sekali ya. iya, yang ada di dalam buku ini. Kisah-kisah yang ada di balik layar. Apa saja yang kami perjuangkan sebelum beritanya dapat Anda saksikan di layar kaca. Dan kini kami ajak bergabung Pemda Liputan 6, Bapak Muhammad Teguh, dan Direktur Utama SCM, Bapak Sutanto Hartono. Ya. Dan sekarang kita persilakan Pemda Liputan 6, Bapak Teguh, untuk menyerahkan buku kepada Pak Ridwan Kamil. Oh, ada edisi khususnya Mas Teguh? Iya. Ini edisi khusus hardcover. Ya, yang pertama untuk Wali Kota Bandung Pak Ridwan Kamil dan juga untuk Bapak Sutanto Hartono. Dan buku ini juga diserahkan ya untuk Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama dan juga Ibu Risma di Surabaya. Ya, ini tanpa Pak Ahok sudah menerima buku tersebut di Balai Kota tadi, diserahkan oleh presenter SCTV Pramita Andini, sama buku hardcover edisi khusus di balik layar Liputan 6. Begitu pula dengan Wali Kota Surabaya, Ibu Risma tadi juga menerima buku yang sama di Surabaya. Ya, peluncuran buku di balik layar Liputan 6 tadi saudara menjadi puncak peringatan 20 tahun keberadaan Liputan 6 SCTV. Seluruh tim redaksi akan selalu berupaya untuk menghadirkan informasi-informasi aktual, tajam, terpercaya yang menjadi kebanggaan Indonesia. Terima kasih untuk Kak Emil, Pak Tantor, dan Pak Teguh. Saya doakan tetap juara, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Kita sebenarnya yang pasti Harus jadi siapa tadi Coutinho-nya Indonesia? Liverpool. Walaupun kalah di final kemarin. Selamat ulang tahun Liputan 6 yang ke-20. Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi dan sumber yang paling aktual dan paling tajam dan terpercaya untuk media di Indonesia, khususnya dalam liputan-liputan berita dan juga hiburan-hiburan lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Cukup? Sip. Foto. Iya, Pak. KMP